pokoknya cuan terus Cuk. Axie Infinity remuk dan dalam seminggu ini turunnya lebih dari 20%. Teman-teman juga pasti ngerti Axie Infinity itu adalah kripto berbasis game terbesar ya di jaringannya Ethereum. Apakah akan bakal turun jauh lebih dalam dan saatnya kita ambil posisi sell atau short di ETF maupun futures, atau malah sebaliknya saatnya kita ngambil mumpung harganya murah dan mungkin nggak ada peluang bakalan mantul naik. Yuk kita lihat bareng-bareng, cek bareng-bareng ini titiknya akan kemana harga dari Axie. Langsung aja. Oke, dari coinmarketcap.com, Axie Infinity sekarang posisinya anjlok ke posisi peringkat 58 dengan harga sekarang di kisaran 8,58 dolar. Dan dalam seminggu ini udah turun sekitar 22%. Gede banget ya dibanding dengan koin atau token yang lain, ini drop banget 22%, nggak main-main. Penyebabnya apa sih? Kenapa kok bisa turun lebih? Turunnya dalam banget. Jadi dari berita yang ada, intinya adalah pangkal permasalahannya ini ada sejumlah token yang periode vestingnya udah habis. Jadi teman-teman mungkin akan menemukan vesting itu apa sih? Jadi vesting itu adalah jadi beberapa investor awal yang sudah masuk pertama kali itu kepemilikan aksinya akan dikunci dalam periode tertentu ya, setahun 2 tahun itu akan dikunci, nggak bisa diapa-apain, intinya seperti itu. Dan ini periode kunciannya tadi itu mau berakhir, jadi sejumlah besar yang divestingnya di sini token price will experience more selling pressure sebesar token Axie-nya sebesar 189,79 juta dolar, atau kurang lebih jumlah tokennya adalah 21,543 juta token yang akan terbuka. Periode postingnya berakhir tanggal di sini tertulis 25 Oktober, berarti besok hari Selasa ya. Tapi di sini kayaknya waktunya UTC juga, jadi mungkin di sini lebih cepat 7 jam. Ya berarti kemungkinan besok lah ya, sekitaran mungkin siang sore, nggak ada yang tahu. Di sini nggak ada infonya lebih lanjut, saya juga belum mendapatkan info lebih lanjut mengenai jamnya. Intinya adalah 21.543.000 token yang akan keluar. Bayangin, token sebesar itu sejumlah hampir 190 juta dolar akan dilepaskan, sudah dibebaskan. Kalau kita nih sebagai yang punya token kan pengen buru-buru diuangkan, karena apa? Ternyata sejumlah itu kalau dihitung-hitung itu menurut berita yang ada, dia itu ini di bagian yang ini, teman-teman bisa ngeliat nih. Jadi investor awal itu dia punya Axie di harga 8 sen, cuman 8 sen. Itu kalau misalnya dijadiin dolar, harganya itu kurang lebih 0,08 dolar. Lah sekarang meskipun sudah turun dalam, Axie itu harganya 8 dolar lebih, berarti 100 kali lipat. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah masuk masuk bagian vesting ini, nah kalau misalnya begitu dapat koinnya tuh dengan keuntungan udah 100 kali lipat, ya ada kemungkinan kan pengen langsung jual, jeret. Nah sejumlah jutaan tadi token kunciannya dilepas, jadi ada kemungkinan ada ketakutan, makanya kemarin dibanting habis. Ini adalah poinnya, keuntungannya 10.000% bagi investor awal, makanya ada ketakutan seperti itu, dibanting harganya, mungkin pada jualan investor pada jualan itu. Dan tapi di sini ada peringatannya juga. Di bagian ini ada keterangan yang menjelaskan bahwa prosedurnya juga tidak sesimpel itu. Kita sama sekali nggak ngerti ini prosedurnya seperti apa. Investor awal tuh dapat tokennya prosedurnya seperti apa, apakah langsung dapat sesuai bagiannya atau dicicil sedikit-sedikit, dan apakah langsung bisa dijual, itu yang kita nggak ngerti. Makanya di sini belum tentu akan terjadi chaos, bantingan turun ke bawah. Jadi bisa jadi ini juga semacam FUD juga, FUD,
ketakutan, atau di satu sisi juga ini bisa sebagai peluang. Belum tentu, bisa jadi ya, kan kita nggak ngerti ini proseduralnya seperti apa, ini paling nggak di bagian ini nih menjelaskan seperti itu beritanya. Langsung aja kalau kita lihat dari chartnya, ini XC harian, tentu saja kalau dari teknikal ini semuanya intinya bearish, dah gitu aja. Nah, makanya di sini saya buat semacam titik-titik support, dimana kalau di Binance itu XC pertama kali dilepaskan memang berada di area titik terendahnya ya, ini di bagian ini. Itu memang di kisaran dekat-dekat 8 sen ya. Di sini tertulisnya 0,1 sih. 0,1 dolar. Jadi sedikit di atas 8 sen ya, sekitar 10 sen. Nah, saya buat dasar harganya di situ sekitar 0,08 ya, berarti 0,08 dolar. Saya jadikan batas bawah Fibonacci dan ditarik ke area sekitar 11,27. Nah, support yang timbul adalah teman-teman bisa ngelihat di resisten ya, karena sekarang posisinya harganya di 8,58, resistennya berada di 11,27 sementara, terus ada lagi di 8,91 dolar, dan di bawahnya harga sekarang 8,58 ya, sekarang kurang lebih harganya itu ada support di 7 dolar, next di 5,72, next di 4,36, next di 2,71, next di 0,08. Apakah akan sampai ke harga support-support tersebut ya, kita tonton bareng-bareng. Cuman di sini ada sisi positifnya di berita yang ini ya. Jadi ternyata penurunan harga sedemikian banyak itu menarik investor dari paus-paus dari ETH ya, dimana kan XC jaringannya numpang di ETH. Jadi paus-paus dari ETH sudah melakukan banyak transaksi, bahkan masuk dalam top 10 yang diakumulasi. Ya, intinya seperti itu dalam 24 jam terakhir. 24 jam terakhirnya tanggal 21 ya, sekitaran 2-3 hari yang lalu. Intinya seperti itu. Jadi paus ETH itu akumulasi XC juga. Apakah setelah itu bakalan naik? Pertanyaannya, setelah ada yang akumulasi belum tentu, karena di sini juga ada keterangannya. Jadi poinnya adalah volume perdagangan, volume transaksinya juga menurun. Jadi setelah terjadi akumulasi, mungkin kalau kita lihat secara singkat dari data yang ada aja, dari harian aja ya, itu mungkin di area sini nih, yang besar nih di area sini, rentang harga 8,65 sampai dengan 9,56. Andai pausnya bener masuk di area situ kan nggak ngerti ya, beneran di situ, dan selanjutnya kan ini volume terus menurun sampai dengan harga sekarang. Dan harganya masih bisa turun tentu saja, namanya investor ya. Di sini kan juga paus ya, paus nggak mungkin kebanyakan dia ambil hold. Jadi bagi teman-teman yang di spot market mau akumulasi ya, namanya masuk ke mau diinvestasi, tentu saja beli pada saat harga turun. Dan XC di harga sekarang jelas murah karena turun dalam, dan dibandingkan dengan kripto apalagi Bitcoin yang performanya sekarang lagi datar cenderung naik tipis, XC underperform jelas. Jadi teman-teman mungkin bagi yang di spot market bisa ambil mungkin salah satu saatnya ini, meskipun secara teknikal masih berpeluang turun di support-support yang tadi saya jelaskan. Apakah XC akan remuk? Apakah akan hancur? Menurut saya mungkin enggak, belum, karena basis penggunanya pun meskipun turun dalam, dia juga setidaknya nih ya, di sini ya, setidaknya XC Infinity ini masih punya user aktif, meskipun sudah turun 74% penggunanya aktifnya ya, dari Februari tahun ini sampai dengan Oktober itu turun 74%, dari 2,27 juta sampai dengan sekarang penggunanya hanya sekitaran 584.000. Cuman sebagai pemimpin di game terutama di dunia kripto, saya rasa XC masih punya peluang, karena memang kebetulan market kripto sedang drop dan ada isu dari vesting, periode vesting yang sudah selesai ini, makanya harganya turun. Dengan track record yang seperti itu, game kripto terbesar, saya rasa nggak ada salahnya sih ketika turun sedalam ini bisa kita mulai cicil tipis-tipis. Sekali lagi, disclaimer on, dan resiko ditanggung penumpang. Dan kalau misalnya nanti suatu hari dalam beberapa hari ke depan ada peluang untuk mantul, maka saya akan lanjutkan update dari konten dari XC ini secara analisa teknikal.
Yang paling penting tunggu ini beritanya masalah periode vesting berakhir ini dalam 1-2 hari ke depan, kita lihat reaksinya di market seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat, salam cuan-cuan.